Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat sebuah project berbasis web ya, yaitu kita akan membuat aplikasi untuk retail. Jadi saya namakan retail application. Nah, adapun contoh aplikasi yang mau kita buat di kesempatan kali ini, saya ambil contoh seperti ini. Saya akses localhost dan retail app. Oh iya, saya lupa, saya jalankan dulu untuk servernya ya. Servernya di start dulu, saya menggunakan Laragon. Oke, sudah berjalan. Dan ini aplikasinya ya. Ini aplikasinya retail application. Di tampilan pertama, kita dihadapkan halaman login. Nah, di sini diminta untuk menginput data penggunanya, ya. Nah, kita coba memasukkan data pengguna yang salah dulu. Nah, di sini saya menggunakan data pengguna yaitu misalkan kasir. Nah, kasir belum ada penggunanya. Passwordnya saya masukkan ya, dan login. Maka dia akan menampilkan pesan username atau password Anda salah. Jika di refresh, pesan tersebut hilang. Nah, selanjutnya saya akan mengaksesnya menggunakan akun admin. Nah, akun admin ini sudah ada di database. Tinggal saya masukkan dan login. Maka tampilan di awal akan seperti ini dulu. Nah, ini untuk tahap pertama dulu ya. Untuk tahap pertama kita membuat retail application-nya seperti ini. Jadi ada navbar, ada bagian konten, dan ada bagian footer. Di bagian navbar itu terdapat beberapa menu. Ada menu home, barang, dan di dalam barang ada sub menunya lagi, ada data barang, persediaan barang. Selanjutnya ada penjualan dan ada pengguna. Nah, serta di bagian administrator web ini merupakan drop down, ada profile. Ini ya, ada profile. Nah, nanti di sini kita akan menyesuaikan konten-kontennya ya sesuai dengan modul-modul yang akan kita buat. Nah, untuk menunya untuk tahap pertama ini kita buat ini saja dulu. Nanti akan menyesuaikan lagi ya, akan bertambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti kita akan membuat bagian dashboard seperti ini tampilannya. Dan selanjutnya saya logout. Nah, jika sudah logout, seandainya saya akses dashboard dan dia belum login, itu tidak diperbolehkan. Tetap kembali ke halaman ini lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah login, baru diperbolehkan untuk mengakses halaman dashboard seperti ini. Nah, untuk membuat yang seperti ini, maka tahap pertama ya, tahap pertama di bagian database kita harus buat dulu database-nya. Nah, nama database-nya DB Retail. Oke, saya hapus dulu ya. Saya ulang. Untuk tahap pertama, buat database baru, saya klik kanan di Laragon MySQL, create new database, dan saya beri nama DB Retail. Oke. Dan kita cari DB Retail. Nah, ini DB Retail. Klik kanan di DB Retail dan kita buat tabel dengan nama user. Nah, untuk tabel user kita buat kolom-kolomnya. Kolom yang pertama itu ada ID. Tipe datanya integer. Panjangnya saya buat 10. Allow null-nya ini di unchecklist ya. Jadi tidak diizinkan kalau kosong. Jadi wajib ada. Dan defaultnya ganti menjadi auto increment. Selanjutnya, klik kanan di ID, jadikan ini menjadi primary. Dan kita buat kolom kedua yaitu username. Username, tipe datanya char. Panjangnya
Saya kasih saja mungkin, ya udah biar aja ya 50. Defaultnya no default. Selanjutnya ada lagi nama lengkap. Nama lengkap, tipe datanya varchar, boleh char pun boleh lah ya. 50 juga pun oke, saya rasa nggak ada masalah. Terus defaultnya juga no default. Kolom yang keempat yaitu password. Passwordnya di sini saya kasih teks saja dan tidak saya batasi panjang karakternya, biarkan saja mau sepanjang apa dia memberikan passwordnya. Lanjutnya yang terakhir label. Label tipe datanya char. Saya kasih panjang mungkin 25 saja udah cukup. Dan ini defaultnya no default. Oke, kita simpan selanjutnya. Oke, berhasil disimpan dan kita lihat di data kosong ya. Kosong. Dan jangan kita isi dari sini passwordnya, labelnya, nama lengkap dan username-nya. Karena nanti kita mau encrypt untuk bagian password menggunakan MD5. Jadi sebaiknya kita menginput datanya itu dari PHP saja nanti ya. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita membuat sebuah folder project di server. Nah, di server menggunakan Laragon di folder www. Nah, di sini saya sudah ada nih di retail application ya. Saya buat ulang menggunakan nama yang berbeda saja ya. Sedikit saya buat perbedaan saja. Retail app tapi tidak menggunakan garis bawah ya, retail app seperti ini. Nah, selanjutnya buka folder ini menggunakan Visual Studio Code. Open in terminal ya, klik kanan, open in terminal. Selanjutnya ketik kode spasi titik. Nah, folder kita sudah terbuka di Visual Studio Code. Tahap selanjutnya yaitu kita membuat koneksi ya. Kita mau berkomunikasi dengan database, maka kita buat koneksi. Buat koneksi .php. Nah, untuk membuat koneksi kita bisa menggunakan PHP. Terus kita buat MySQLi, sebuah variabel MySQLi, dan menggunakan perintah new MySQLi ya. Oke. Selanjutnya konfigurasinya servernya localhost, username-nya root, passwordnya kosong, database-nya DB retail. Oke, cukup sampai di sini. Dan seandainya nanti jika koneksinya gagal, misalkan MySQLi connect error misalkan, maka dia akan menampilkan pesannya misalkan koneksi gagal, dan diambil pesannya dari MySQLi error. Oke, cukup di sini aja ya. Kalau berhasil, udah nggak usah kasih pesan apa-apa. Sekarang kita uji coba apakah ini berhasil atau tidak untuk koneksinya. Kita buka dari browser localhost retail app ya. Retail app ya. Oke, kita jalankan koneksi. Nah, jika dia kosong ya, berarti ini koneksinya berhasil. Oke, berarti aman. Setelah membuat koneksi, barulah kita menginput data user. Untuk menginput data user, di sini sebaiknya kita buat sebuah dokumen baru dengan nama create user PHP. Nah, terus kita buat PHP. Saya tutup di sini PHP-nya. Dan untuk membuat create user ini, sebaiknya kita buat ketentuannya gini.
user akan dibuat jika data user belum ada. Nah, kalau data user sudah ada, jangan lagi dibuat. Nanti double ya, ngapain, percuma ya. Cukup sekali aja kita buat data usernya. Jadi cukup sekali kita jalankan udah terbuat sekali. Kalau dia dijalankan lagi create usernya, itu dia nggak akan menginput gitu ya, nggak akan menginput data user selanjutnya. Jadi untuk membuat kondisi seperti itu, kita harus mengecek dulu nih. Kita cek dulu apakah di database ada atau tidak untuk usernya, gitu ya. Di tabel usernya sudah ada atau belum datanya. Kalau sudah ada, jangan dibuat. Kalau belum ada, baru dibuat. Berarti kita harus membuat kondisi dulu. Kita cek dulu ya, jangan lupa menggunakan koneksinya untuk mengecek ke database. Nah, buat query untuk pengecekannya, ya menggunakan select bintang from user. Nah, cukup seperti ini. Buat sebuah variabel namanya result dan gunakan variabel MySQL yang ini asalnya dari koneksi ya. Kalau di sini MySQL, maka ini juga harus MySQL. Dan kita akan mengeksekusi query-nya di sini, panggil variabel query. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah ada apa enggak gitu ya data usernya. Saya buat variabel check ya, dan panggil resultnya di sini dan gunakan fungsi numRow. Nah, sekarang kita cek apa sih hasil dari cek ini gitu ya. Kita gunakan echo check. Nah, sekarang coba kita jalankan dulu ya. Kita jalankan untuk create usernya. Apa yang akan dihasilkan? Create user PHP. Nah, di sini terlihat 0 ya. Ada angka 0. Kenapa ini 0? Karena tidak ada datanya, makanya dia 0. Akan berbeda jika datanya sudah ada gitu ya. Nanti akan kita coba input. Jadi kalau dia 0, jika cek sama dengan 0, maka input data baru gitu ya. Input data barunya ada username, nama lengkap, password, dan label. Nah, sekarang untuk datanya saya tampung dulu di username. Data yang pertama username-nya admin. Terus ada nama lengkap. Datanya administrator web misalkan. Terus untuk passwordnya, di sini passwordnya dienkrip supaya nanti tidak terlihat di database apa passwordnya, ya kan? Mengenkripnya kita menggunakan MD5. Nanti kita lihat hasil dari enkripnya seperti apa. Nah, passwordnya 123. Terus ada label. Labelnya sama dengan admin. Oke, ini ya. Ini datanya. Nah, data inilah yang mau kita input di database. Kita buat query untuk menginput datanya ke database. Insert into user. Nilainya yang mau kita input pertama username, terus nama lengkap, terus ada password, dan terakhir ada label. Ada label ya. Oke, ini. Dan nilainya values kita ambil dari untuk username, ambil dari variabel username. Untuk nama lengkap, ambil dari variabel nama lengkap. Untuk password, ambil dari variabel password. Begitu juga label. Oke, selesai untuk query-nya ya. Untuk query insert. Nah, selanjutnya kita eksekusi.
di MySQL query, panggil query-nya. Nah, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya jika sudah berhasil diinput, maka saya buat aja keterangan di sini, data user berhasil diinput, seperti ini ya. Nah, selanjutnya jika datanya itu sudah ada, maka kita buat keterangan data user sudah ada. Oke, simpan. Nah, sekarang kita coba eksekusi lagi, create user. Nah, data user berhasil diinput. Sekarang kita cek di database, refresh, klik kanan dan refresh. Nah, sudah ada admin, username-nya, nama lengkapnya, administrator web, nama lengkapnya, dan ini passwordnya udah di encrypt ya. Sebenarnya ini 123, cuman di encrypt menggunakan MD5, jadi acak ya. Dan labelnya admin. Coba kita jalankan lagi, create usernya. Nah, data user sudah ada. Nah, seperti itu ya untuk membuat create user. Sebaiknya nanti ini ya, kalau dia sudah berhasil diinput, kita redirectkan saja ke indeks ya, ke halaman indeks. Nanti kita akan membuat halaman indeks untuk login. Nah, begitu juga untuk data user nih. Kalau sudah ada ya, kita redirectkan ke indeks juga. Jadi kalau diakses, mau itu sudah ada atau tidak, dia diredirectkan ke indeks. Indeksnya masih not found, belum kita buat ya. Oke, seperti itu untuk tahap pembuatan koneksi dan input data user ya. Tahap selanjutnya kita buat halaman login. Nah, kita buat halaman login di dokumen index. Jadi setiap pertama kali mengakses dokumen ini ya, retail app ini, maka dia akan masuk ke indeks ya, indeksnya masih kosong. Nah, untuk mendesain tampilan loginnya seperti ini ya. Nah, ini tampilan loginnya. Nah, kita menggunakan bantuan Bootstrap ya. Kita menggunakan Bootstrap, akses dari Google. Dan langsung aja di sini ya. Bootstrap. Nah, kita klik Bootstrap dan masuk ke bagian documentation. Cari di quick start bagian yang kedua. Oke, ini ya, bagian kedua ini. Kita copy nih strukturnya, pastekan di sini, dan kita sudah menggunakan Bootstrap. Saya ganti di sini menjadi retail login. Nah, sekarang kita lihat halaman utamanya. Kita refresh. Nah, itu ada hello world ya. Oke, sampai di sini tab berikutnya kita akan membuat nih tampilan. Pertama kita ubah dulu ya backgroundnya menjadi warna abu-abu. Nah, untuk menjadikan warna abu-abu, pertama kita bisa buat kelas nih langsung di sini ya. Kelas kita kasih BG secondary. Nah, ini akan berubah nih menjadi abu-abu. Subtle, saya menggunakan yang subtle. Nggak terlalu kuat warna abu-abunya. Nah, seperti itu ya, jadi abu-abu. Atau bisa juga nanti kita buat di bagian kontainer, tapi saya langsung aja di sini ya, di bodinya saya ubah menjadi abu-abu. Oke, tahap selanjutnya bagaimana supaya konten ini berada di tengah, karena kita lihat bagian loginnya tadi ya, tepat di tengah secara horizontal maupun vertikal. Jadi kita ubah supaya dia menjadi di tengah. Kita contohkan dulu untuk hello world ya. Kita jadikan dia di tengah, yaitu menggunakan div. Kita masukkan di sini ya.
dan buat kelas namanya container. Saya buat dulu container. Saya gunakan container fluid. Nah, apa itu container fluid? Nah, kita lihat dan bagaimana cara membuat warna seperti ini, ya kan? Kalau warna yang lain, apa kelasnya, apa codingnya gitu ya. Nah, untuk melihat warna dulu ya. Melihat warna, kita bisa ke Bootstrap, ketik aja di search background color ya, ini background color. Nah, ini warnanya yang bisa kita gunakan. Nah, kalau warna biru BG primary warna biru itu ya. Kalau kita mau agak kalem birunya, tambahkan subtle. Nah, ini BG primary subtle. Tadi saya pakai yang ini. Nah, ini ya. Nah, kalau mau pakai yang lain tuh cari saja. Nah, ini untuk warna. Terus container. Nah, ini ada container. Misalkan di sini saya kasih warna background untuk membedakan sama bodinya ya. Bagian container white. Saya simpan dan kita cek lagi. Nah, itu container ya, container fluid. Terus kalau saya buat ya container saja. Nah, dia tidak full ya, ini tidak full. Nah, itu ada di sini. Kita ketik aja container. Nah, itu ada banyak tuh. Ada container aja, SM, MD, LG, XL, XXL dan fluid. Ini ketentuannya. Lebarnya ya. Oke, saya pakai ya bebas sih sebenarnya, kalau di sini bisa-bisa aja semua, mau container aja pun boleh, fluid pun boleh. Saya pakai yang fluid saja dulu di sini. Dan sekarang sudah terlihat ya. Nih, sudah terlihat ada kontainernya, ini kontennya. Nah, sekarang bagaimana supaya ini konten pindah ke kanan? Nah, pindah ke kanan ya. Bisa, pertama caranya kita buat text center. Dia akan ke tengah ya, ke tengah. Bagaimana supaya dia pertama pakai text center. Tapi kalau dia pakai text center, nanti semua teksnya akan ke tengah semua. Jadi kurang tepat kalau seperti itu. Sebaiknya bukan teksnya yang ke tengah semua, tapi komponennya. Jadi kalau pakai text center kurang tepat. Jadi gunakan apa? Kita bisa menggunakan display flex, di flex, dan buat justify content center. Nah, seperti ini. Saya simpan, kita refresh lagi. Nah, tetap dia ke tengah ya, tetap di tengah. Tapi nanti akan berbeda antara text center dengan justify content center. Nah, selanjutnya kita mau buat dia secara vertikal di tengah. Nah, di flex tadi kita bisa cek di bagian Bootstrap, kita klik aja flex. Apa maksudnya? Nah, ini ya. Nih. Mengatur posisi dari komponennya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, ini codingnya. Ini juga. Nah, ini kita bisa atur nih. Ya, di sebelah kiri justify content start, ke kanan justify content end, di tengah justify content center. Kalau pas secara vertikal mana? Kalau ini kan masih secara horizontal, kalau secara vertikal mana? Kita lihat ke bawah. Nah, ini di atas secara vertikal, di bawah secara vertikal, di tengah secara vertikal. Nah, kita butuh yang ini. Apa codingnya? Ini dia ya, yang ketiga. Alignment item center. Saya copy. Letakkan di sini. Simpan. Kita tes, refresh. Belum bisa. Kenapa? Karena kontainer ya sebenarnya ini udah posisinya di tengah, tapi kontainernya kan batasnya baru sampai di sini aja, ya. Kontainer itu belum full sampai di sini, jadi kita harus fullkan kontainernya sampai di bawah. Bagaimana supaya dia full? Kita kasih pH. Apa itu pH? Vertical height 100. 100 itu berarti 100%. Jadi vertical height-nya itu 100% dari layarnya ya. Oke, kita simpan dan kita refresh lagi. Nah, itu dia, kan ke tengah ya jadinya. Nah, seperti ini ya, untuk membuat dia komponennya menjadi ke tengah. Dan background weight-nya saya hapus, dan nggak perlu lagi. Oke, kita lihat. Nah, jadilah dia ke tengah.
Dan selanjutnya, bagaimana untuk membuat ini kotak nih berwarna putih ini ya. Nah, untuk membuat kotak berwarna putih ini, kita bisa menggunakan bantuan cut. Kita cari di Bootstrap, cut, kita cari nih. Ini pakai kotak ini ya. Nah, banyak macamnya. Tuh, ini ada yang simple aja. Ada yang pakai title, ada subtitle, ada teksnya, ada linknya, gini ya. Nah, jadi intinya ada cut-nya ya, diawali dengan cut, terus ada header-nya kalau kita mau seperti ini, ya, ada list-listnya kalau kita mau ada listnya. Nah, saya nggak mau yang seperti itu sekali, saya maunya gini aja. Jadi bisa kita buat dengan div, kita kasih kelas cut pada div yang pertama ini, kasih cut. Maka kalau kita contohkan misalkan ada konten aja gini ya, ada konten, kita lihat hasilnya. Nah, itu udah tercipta, tapi kan belum terlalu bagus ya. Maka selanjutnya kita butuh div lagi kelas cut body. Kita masukkan cut body. Nah, gini ya, kalau kita masukkan konten, nah, konten, kita refresh lagi. Nah, sedikit ada perbedaannya. Jadi seperti ada paddingnya ya, ada jaraknya. Kalau tadi kan belum. Nah, selanjutnya cut ini kita kasih lebar, width-nya 25. Nah, seperti ini. Dari mana untuk mendapatkan width itu? Ke Bootstrap lagi, cari bagian sizing. Nah, ini sizing. Kita akan melihat nih width ya. Jadi di Bootstrap itu width-nya ditentukan 25, 50, 75, 100% gitu ya. Untuk 25 ini ya, width 25, W50, W75 sampai 100 dan ada auto. Nah, gini ya. Oke, jadi itu untuk menggunakan kelebarannya untuk di Bootstrap. Oke, selanjutnya setelah cut body, di sini saya ada cut title. Di cut title ini pertama saya menggunakan H4 saja biar nggak terlalu besar. Saya buat judulnya Retail Application. Baru di bawahnya ada HR. HR untuk apa? Membuat garis secara horizontal. Kita lihat hasilnya. Nah, itu ya, sudah jadi. Tulisan Retail Application saya letakkan di tengah. Jadi saya buat aja di sini text center. Nah, kalau ini kan hanya teks saja ya, text center. Nah, itu dia, berada di tengah. Nah, di bawah ini ada inputan, ada dua inputan, ada username dan password, serta nanti ada button di bawahnya. Nah, saya mau buat itu inputannya di bawah sini, di bawah title, form dengan metode post. Actionnya nanti arah ke login.php. Di dalam sini pertama ada inputan, saya grupkan menggunakan div aja, saya kelompokkan ya. Pertama ada label untuk username. Terus ada inputan dengan inputannya tipe teks, name-nya username. Jadi label itu untuk inputan ini. Oke. Selesai, kita lihat hasilnya, maka dia, nah ini kurang menarik ya, kurang cantik. Maka sebaiknya kita kasih kelas di label, kasih kelas form label ya. Begitu juga untuk inputan, kita kasih kelas menjadi form input, form control, bukan form input, form control. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sudah manis ya, sudah cantik. Nah, untuk inputan itu kita bisa ke Bootstrap, cari aja form. Nah, ini dia. Nah, ini contohnya. Ini contoh email, ini password ya. Ini codingnya. Nah, silakan dicontoh. Oke, ini contohnya. Dan kita lanjut ke
bagian password saya kopikan saja ya untuk password. Terus saya ganti username-nya nih ya. Saya blok tuh, mau ganti sekaligus 33, udah di blok, Ctrl D, tekan D, tekan D. Nah, itu akan terpilih ya, kursornya jadi 3, saya ketik password, otomatis dia akan mengganti 33. Oke, saya skip, sudah selesai, dan password yang ini P-nya besar. Dan selanjutnya untuk type-nya jadi password, jangan teks. Kalau teks nanti kelihatan. Oke, simpan dan kita lihat hasilnya. Oke, ini ya. Jadi ada username, ada password. Tapi ini terlalu rapat. Nah, kalau terlalu rapat username dengan password, kita kasih jarak. Di sini pertama kasih kelas MB3. Apa maksudnya MB3? Margin bottom. Jadi jarak ke bawah ya, antara elemen satu dengan elemen yang lainnya itu 3. Ini juga kasih kelas MB3. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, itu ada jarak sedikit. Baru yang paling bawah kita kasih button. Nah, saya kasih div untuk bagian button. Buat button login. Nah, gini ya, login. Simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, itu login. Tapi buttonnya kurang bagus. Supaya buttonnya bagus, maka kita buat kelas button dan kasih warna biru, button primary. Dan kita lihat hasilnya, nah, itu biru. Nah, untuk membuat button ini kita bisa cari di sini button. Oke. Ini contoh-contoh button nih. Ini ada biru, ada abu-abu, hijau, merah, kuning, biru, biru langit ya. Ada hitam, ada light gitu. Nih ya sintak-sintaknya tuh. Ini warning kalau warna merah. Saya maunya tadi buttonnya seperti ini. Nah, ini besar ya kan, panjang. Itu gimana buatnya? Nah, kita ke Bootstrap, saya mau cari button yang model seperti itu. Ini bukan ya, ini bukan. Ini terlalu besar nih, teksnya juga besar. Saya nggak mau yang teksnya besar. Hanya buttonnya yang besar tapi teksnya kecil. Kalau dicari sih nggak ada, tapi kalau yang panjang ada. Ini ya, ini yang panjang. Saya pakai ini aja, yang panjang. Nah, untuk membuat yang panjang, nah ini bagian div tadi kita kasih dgrid gap 2. Nah, ini saya kopikan aja ya kelasnya. Copy, paste di sini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, itu memanjang dia ya, jadi full dia ngeblok. Supaya dia besar, ini jarak loginnya ya, teks loginnya dengan yang lain, jarak pinggirnya itu ada berjarak. Maka cukup kita kasih pada button itu PY, padding Y. PY itu singkatan dari padding Y, artinya Y itu kan sumbu Y, diambil dari sumbu Y. Ada juga nanti PX, sumbu X ya, padding X. Jadi kalau PY itu memberi jarak dia secara vertikal. Kalau PX berarti memberi jarak secara horizontal. Oke, saya kasih 3 dan lihat hasilnya. Nah, itu dia. Oke ya. Untuk tampilan awal indeksnya sudah selesai untuk login. Nah, sekarang kita coba login. Bisa nggak? Ya tentu belum bisa, gitu ya. Halaman login belum ada. Jadi kita buat dulu halaman login. Untuk proses login ya, ini untuk prosesnya, sorry, bukan halaman sih sebenarnya. Kalau halaman nanti akan nampak di webnya, tapi ini untuk dokumen loginnya. Yang mana fungsi dokumen ini adalah untuk memproses, memvalidasi usernya itu benar atau enggak yang login gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya. Sebelum masuk ke halaman login ini ya, ke dokumen login ini, ada syaratnya untuk masuk di sini. Hanya user yang mengaksesnya melalui tombol login. Kalau diklik login, maka dia masuk ke sini ya. Tapi kalau ada misalkan nih user yang dia di copy, misalkan dibuka aja gitu tanpa
tekan tombol login. Dari sini langsung dari URL di enter. Seharusnya nggak boleh masuk ke login, proses login. Kenapa? Karena kan ada data yang mau divalidasi. Data itu benar atau enggak, username-nya sesuai atau tidak. Kalau dia masuk dari sini, dia nggak membawa data. Tapi kalau dia melalui sini, ya, index, dia membawa data ini, admin sama username sama password, menggunakan metode post. Kalau pakai ini kan nggak ada. Jadi nggak boleh, kalau dia nggak membawa data, nggak boleh dia masuk. Kenapa? Karena nanti sewaktu mau divalidasi datanya nggak ada. Jadi nanti bisa error gitu ya. Jadi sebaiknya jangan. Untuk memblok seperti itu, kita buat kondisi. If server ini menerima request dengan metode post, maka kalau servernya itu menerima metode post ya, maka kita buat tampilan aja echo Anda dipersilahkan masuk, gitu ya. Tapi kalau dia pakai URL langsung, maka nggak boleh. Echo kita buat aja Anda tidak dipersilahkan masuk. Gini. Nah, ada dua kondisi ya. Ini pakai metode post, ini enggak. Kita uji coba. Kita pertama pakai metode post, login. Anda dipersilakan masuk. Ini yang enggak pakai login, button login, kita enter. Anda tidak dipersilakan masuk, gitu ya. Sebaiknya gimana? Kalau seandainya dia tidak menggunakan button login, maka kita redirectkan ke location index. Jadi kita arahkan dia ke halaman login, gitu ya. Oke, kita tes lagi. Enter. Dia ke sini. Jadi nggak bisa dia itu akses gini, login terus. Jadi PHP nggak boleh ya, karena dia nggak membawa data. Jadi bawa dulu data baru boleh masuk ke dokumen login. Oke, seperti itu ya. Kalau dia masuk lewat sini dengan cara yang benar, maka apa yang akan dilakukan? Validasi username-nya dan password. Benar nggak gitu ya? Nah, kita validasi. Untuk validasi kita harus koneksi ke database. Dan gunakan query untuk mengecek ya, data itu ada nggak gitu ya. From user, kondisinya where. Nah, kita membawa data username dan password. Nah, maka tadi data yang dikirim menggunakan method post, username, post, username. Nah, ini harus disamakan ya dengan inputan yang ada di sini. Nih username kan namanya, username. Dan metodenya kita pakai post ya, harus disamakan. Nah, dibuat lagi untuk passwordnya, password. Nah ya, tapi jangan lupa passwordnya di MD5 karena kan di database itu udah kita encrypt pakai MD5. Begitu juga di sini ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini dia akan mencari nih data user pada tabel user, di mana kondisinya username sama dengan variable username dan password sama dengan dari inputan password yang udah di encrypt. Oke, gini ya. Oke, selesai di query-nya. Selanjutnya kita eksekusi query-nya. Dari pakai result ya, pakai result dan MySQLi eksekusi query-nya di sini. Selanjutnya kita coba cek ada nggak datanya gitu ya kan. Cara mengetahuinya ada atau tidak gimana? Sama tadi pakai cek juga. Panggil resultnya di sini dan gunakan
Namru untuk mengetahui ada atau tidak. Kita coba echo dulu. Echo cek. Gini ya. Kita coba login lagi. Login. Ini admin dan passwordnya 123. Login. Ada satu ya. Ada tuh satu. Tapi kalau dia misalkan salah nih, passwordnya bukan 123 nih ya, login. Nah, 0 ya. 0, tidak ada ya. Itu berarti salah ya. Oke, kalau dia ada, nah, if cek lebih dari 0, maka itu kan ditemukan berarti ya, berarti ada, benar itu ya, username-nya benar, username-nya dan passwordnya itu benar. Maka apa yang dilakukan? Sebaiknya diredirectkan ke dashboard .php gini. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, kita redirectkan ke halaman login lagi, location index gini ya. Oke, simpan. Sekarang kita coba dengan data yang benar dan data yang salah. Ini datanya, kita tes admin 123, enter, masuk ke login. Oh, masih ke login ya, seharusnya ke dashboard nih. Kita cek ya lagi ya, ke dashboard. Oh sorry, locationnya nggak ada, location dashboard. Oke ya, kita ulang lagi, login ya, login. Dia masuk ke dashboard, tapi halaman dashboard kan belum ada, makanya not found ya. Kita coba pakai data yang salah, tambahkan passwordnya, login. Dia balik lagi ke sini, tes lagi, kasir belum ada, login, balik lagi. Tapi masalahnya gini, nggak tahu nih kesalahannya di mana gitu ya. Jadi supaya enaknya ya ada dong dikasih sebuah pesan gitu ya, bahasanya data loginnya itu salah gitu ya, username atau passwordnya salah gitu ya. Kasih pesan, saya mau tampilkan pesan di sini, ada pesannya. Nah, bagaimana cara mengirim pesan yang memvalidasikan ini ya, yang mengetahui salah atau tidaknya ini. Bagaimana supaya dokumen ini bisa mengirim pesan ke indeks, ke bagian halaman login ini. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita dari indeks tadi ke login, kita bisa mengirim data pakai form, ya kan? Ada inputannya. Nah, permasalahannya kali ini kita nggak ada inputan, kita mau kirim aja langsung pesan. Nah, supaya kita bisa mengirim pesan seperti itu, nah gunakan saja variabel global. Variabel global yang bisa kita gunakan yaitu season ya. Kita bisa pakai season. Nah, jadi kita buat season start ya, kita start dulu seasonnya. Dan di sini kita bisa membuat variabel global season pesan. Dan kasih pesannya, username atau password Anda salah, gitu aja ya. Oke, sudah. Sekarang kita coba login, admin salah, belum ada pesannya, tapi sudah tercipta sebenarnya. Sebenarnya ini sudah diciptakan, tapi kok belum tampil? Iya, karena kita belum buat tampilannya di sini. Nah, saya mau tampilkan di sini, saya tampung di bawah judulnya. Oke, div ya. Saya kasih kelas, saya mau dia berada di tengah, text center, dan berwarna merah, text danger. Gini ya. Dan saya buat aja, misalkan sampelnya sini pesan. Gini. Nah, itu ada pesan ya, tuh, gitu ya. Jadi pesan ini akan menyesuaikan dengan variabel season yang ada. Nah, kalau itu pakai PHP untuk bisa menampilkannya. Misalkan echo panggil variabel season pesan. Nah, gini dia. Oh, jangan lupa di start juga. Nah, saya letakkan aja di atas ya season startnya, karena mungkin nanti akan saya pakai lagi untuk yang lain. Jadi
Saya buat aja di sini season start, ya paling atas ya. Jadi kalau nanti di bawah-bawah menggunakan season lagi, udah dipanggil di atas. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah itu muncul ya, muncul. Tapi kalau kita refresh nggak hilang, di refresh nggak hilang. Kalau kita loginnya udah benar, sudah 3, kita balik lagi mau login, nah dia masih ada. Seharusnya ini hilang. Kenapa dia masih ada? Sebaiknya di unset setelah dia tampil, terus di unset, simpan, kita refresh, hilang dia. Tapi ada errornya. Kenapa ini error? Karena dia coba mau mengakses lagi pesan, ya kan? Tapi nggak ada, udah nggak ditemukan, udah di unset. Jadi sebaiknya kita buat kondisi, jika ada ya, kita pakai insert aja, jika seasons pesan ini ada, maka eksekusi ini. Tapi jika tidak ada, udah nggak usah buat apa-apa. Nah, jadi masukkannya dalam kondisi if seperti ini ya. Kita tes lagi, refresh. Nah, kita buat salah, ADM 1 2 3 salah. Nah itu username atau password Anda salah. Di refresh hilang, gitu ya. Oke, aman ya. Sampai di sini untuk validasi kalau dia salah sudah aman. Selanjutnya kita buat dia kalau benar, masuk ke dashboard. Kita buatlah bagian dashboardnya gitu ya. Create lagi dashboard .php. Nah, untuk membuat dashboard ini ya, kita pakai juga dari Bootstrap karena kita mau buat yang bagus nih. Ini yang contohnya ya. Nah, kita mau buat gini, bagus gitu ya. Ada navbarnya, ada bagian konten, ada bagian footer. Maka kita akses lagi bagian Bootstrap. Di sini bagian documentation, balik lagi, ambil lagi start template-nya, copy, paste. Saya ganti jadi retail dashboard. Ini ya. Nah, saya buat aja ini dashboard. Ini dashboard. Untuk sampel ya. Kita akses lagi. Nih, dashboardnya nggak ada. Refresh. Nah, ini ya, udah ada. Ini dashboard. Terus, gini kondisinya. Sebelum kita melanjut ke yang lain. Dashboard ini kan, dia nggak boleh dia akses kalau belum login. Nah, gitu. Jadi misalkan saya buka browser yang lain ya, kayak ini. Saya kopikan aja alamatnya. Saya kan belum login tuh di sini ya. Saya belum login. Saya akses. Seharusnya nggak boleh. Harus dibatasi dong, gitu ya. Apa gunanya login kalau ini pun bisa diakses? Kalau nggak login pun bisa diakses. Jadi harus dibuat kondisi. Bagaimana kondisinya? Jadi gini. Sistem harus mengenali nih, ini orang udah login atau belum gitu ya, baru dia bisa membuat kondisinya. Jadi sebaiknya begitu dia berhasil login, kita kasih sebuah status, bahasanya nih sudah login. Yang status ini juga bisa diakses oleh banyak halaman ya. Kita buat dia menjadi variabel global, pakai lagi season. Saya buat aja di sini season login sama dengan true. Gitu ya, true. Jadi menandakan bahasanya dia sudah login gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kalau login ini ada ya, season login ini ada, boleh diakses. Ini boleh diakses. Berarti kita buat kondisi di atas. PHP season start lagi. Nah, kita buat kondisi if jika dia tidak ada, maka sebaiknya gimana ya? Kalau tidak ada, kita kembalikan ke halaman login ya, ke indeks lagi.
insert season login. Nah, jika tidak ada, maka kita ini pakai tanda seru ya, berarti dia tidak ada. Kita redirectkan ke location index. Nah, jika ada, silakan akses ini, else akses nih ya. Nah, ini saya pindahkan ke bawah. Ini saya tutup dulu PHP-nya. Ini saya pindahkan ke paling bawah. Buka PHP dan tutup else-nya. Nah, gini. Ini titik komanya lupa. Oke ya. Nah, sekarang kita coba. Ini sudah login, kita akses. Boleh ya, boleh. Yang sini tadi belum login, kita akses lagi. Nah, dia kembali ke halaman login lagi, gitu ya, seperti itu. Kalau dia sudah login, baru boleh akses. Tuh, baru boleh akses. Oke ya, paham ya sampai di sini. Oke, selanjutnya kita desain lah bagian dashboardnya. Tuh, dashboard tadi ada navbar tuh, ada navbar tuh. Nah ya, ada bagian konten, ada bagian putar. Nah, jadi kita buat dulu untuk bagian navbar. Maka kita di sini butuh ini kita hapus saja ya. Kita bungkus di div lagi. Dan nggak usah pakai div, kita langsung aja cari bagian kontainer. Kok kontainer, maaf, bagian nav di Bootstrap, cari navbar nih ya, navbar. Nih, banyak pilihannya ya. Nih, saya mau cari yang ada drop downnya. Nah, ini ada drop downnya, boleh kita copy. Kalau mau lihat-lihat ke bawah, cek lagi itu banyak model navbarnya yang lain ya. Tuh, ini yang berwarna ya kan. Sesuaikan aja lah dengan kebutuhan ya. Ada juga tadi yang pakai dia apa ya, logo. Di sini nggak ada ya. Nah, ini pakai logo nih ya. Saya tadi cari yang simpel aja, yang penting ada drop downnya. Mana tadi ya? Ini ya, tapi udah saya copy, tinggal saya pastekan di bagian body, paste. Oke, ini navnya saya rapikan ya. Ini terlihat bersera nih, saya rapikan dulu. Saya jorokkan ke dalam, pakai kontrol kurung siku ya. Ini balikkan navnya, kontrol buka kurung siku. Nah, tipnya juga ini belum rapi. Ini span bagian dari button, UL juga bagian dari div. Nah, ini A nya bagian dari LI, ini juga ya, ini juga. Nah, seterusnya ya, biar rapi saja. Jadi nanti kalau ada trouble, kita bisa gampang men-trace-nya. Oke, simpan dan kita lihat hasilnya. Oh, bukan yang ini. Ini ya. Nah, itu dia. Ada ya navbarnya. Tapi ini terlalu ke pinggir. Dan ini kok sebelah kiri, seharusnya sebelah kanan menunya. Kita maunya gitu. Nah, supaya nggak terlalu pinggir nih, bagian sini dihilangkan kulitnya. Nah, kita simpan, refresh. Nah, itu nggak ke pinggir kali kan. Dan selanjutnya supaya menunya itu sebelah kanan, maka di bagian UL nih, navbar nav, kita kasih ms auto, margin start auto ya, dari sini ke kanan. Nah, itu dia, berpindah ya ke kanan. Kita ganti nih fitur pricing drop down link, kita ganti. Drop down linknya itu ada di barang ya. Ini kita ganti dulu menjadi ini penjualan, ini pengguna. Terus nanti ada juga sih drop down linknya untuk ini ya, administrator web. Nah, itu nanti disesuaikan dengan nama lengkapnya di database nih. Saya buat aja nama akun, nama lengkap lah ya, nama lengkap. Terus di drop downnya ada profile, terus ada logout. Ini nggak pakai, hapus. Nah, kita lihat dulu hasilnya itu ya.
Di sini ada penjualan sebelum ada barang sebelum penjualan. Drop down. Ini saya copy. Setelah home ya. Nah, paste di sini. Buat barang. Ini buat data barang. Ini juga buat persediaan barang. Nah, gini ya. Oke. Kita refresh. Nah, itu dia. Itu ya. Biar agak sedikit manis nih ya. Oh, ini navbarnya saya ganti juga. Navbar retail application. Kita lihat. Oke. Biar sedikit manis, saya kasih shadow. Shadownya shadow SM aja ya. Nggak terlalu tebal. Nah, itu ya, sedikit agak manis. Nah, selanjutnya bagian navbar sudah. Bagian konten ya. Kita buat aja bagian konten, bisa kita buat gini. Pakai div juga boleh, pakai div ya. Pakai div. Terus saya kasih kelas. Kelasnya kelas container. Nah, di sini saya buat aja dulu pakai H1 konten. Ini ya. Nah, itu konten ya. Oke. Terlalu rapat sepertinya ke atas. Jadi kontennya dikasih PY kontainernya. Mungkin 3 biar nggak terlalu rapat. Nah, itu ya. Setelah konten di bawah ada footer. Nah, saya buat bagian footer. Div ya, untuk footernya. Misalkan footernya saya pakai span. Terus copyright pakai simbol copy titik koma 2024 dan garis kita buat retail application. Oke, simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, itu ada ya, tapi nggak mirip sampai ini ya. Ini backgroundnya hitam. Nah, kalau background ini sebenarnya itu ada di bagian body. Nah, kasih kelas BG secondary subtitle juga ya, saya pakai yang subtitle. Nah, bukan ini, yang ini ya. Itu dia. Tapi terakhir kita lihat nih, bagian konten juga jadi sama ya. Sebaiknya kita kasih warna untuk konten. BG white. Kita refresh lagi. Nah, tapi masalahnya sepotong, nggak full. Kita buat, berarti dia kontainernya pakai kontainer fluid. Nah, fluid. Tapi gimana supaya ini menjorok ke dalam supaya sejajar ya. Nah, berarti kita butuh satu lagi. Div. Kita kasih bagian sini. Kelas container fluid. Container saja, jangan pakai fluid. Gini ya. Nah, itu dia ya. Oke, ini biar agak manis, kasih lagi shadow. Bagian dari sini ya, shadownya. Shadow SM. Kita lihat. Nah, itu ya. Udah. Sekarang kita urusin bagian footer supaya ke tengah. Kasih kelas sini. Tag center. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, ada ya. Dan terlalu rapat kita kasih juga PY 3. Nah, aman. Jadi ya, bagian sini sudah selesai? Belum ya, belum selesai untuk part 1. Nah, kita buat misalnya gini, diklik barang maka muncul konten barang. Persediaan juga gitu, muncul persediaan. Gimana caranya? Nah, kita buat manajemen modul ya. Jadi di navbarnya, kalau dia diklik home, maka dia akan masuk ke modul home. Gini ya, kasih linknya menjadi modul sama dengan home. Pakai
tanda tanya. Begitu juga untuk ini yang lain ya, kita buat semua gitu seperti itu. Ini barang, ini modul persediaan ya, ini modul penjualan, ini modul pengguna, dan ini untuk bagian ini profile, modul profile juga. Dan logout jangan, nanti kita buat dokumen logout ya. Oke, simpan. Kita coba eksekusi lagi. Nah, kita klik barang. Nah, itu ya, ada modul barang. Begitu juga persediaan, penjualan, pengguna, profile, logoutnya belum ada. Nanti aja ya, logoutnya nanti kita buat. Oke, sewaktu dia diklik barang, maka dia akan memunculkan data barang. Gitu ya, tapi kita buat sampel-sampel aja dulu. Kita buat di sini kontennya berarti harus berubah nih sesuai dengan modul gitu ya. Untuk membuat perubahan itu maka kita bisa menggunakan PHP lagi, karena ini bisa dikerjakan dengan PHP. Kalau pakai HTML nggak bisa. Kita buat kondisi. Nah, jika ada modulnya, get modul, nah, ambil dari URL, kita menggunakan get. Jika ada modul, maka modul apa gitu ya, if jika get modul sama dengan pertama home. Nah, kalau dia home, maka dia akan menampilkan konten home. Kita buat aja, ini adalah konten home. Oke. Tapi kalau yang lain, else if, misalkan barang, get modul sama dengan barang, maka tampilkan konten barang. Ini adalah konten barang. Begitu seterusnya. Nah, saya kopikan aja lah ya, biar cepat. Oke, paste. Ini untuk persediaan. Saya ganti persediaan. Tuh. Ini juga untuk penjualan. Saya ganti penjualan. Terus untuk pengguna, saya ganti pengguna. Satu lagi untuk profile. Oke ya. Nah, seperti ini. Jika modulnya nggak ada di antara yang lain, gimana? Else if. Else saja ya. Else saja. Jika tidak ada di atas semua itu ya, kita kembalikan ke modul ini, konten home gitu ya. Ini adalah konten home. Gitu. Kita kembalikan. Begitu juga nanti jika tidak ditemukan modulnya ya, nggak ada pakai modul, maka kita buat juga sama. Ini adalah konten home gitu ya. Nah, nanti modulnya sama itu, antara ini dan ini sama. Tapi sementara kita pakai ini aja dulu. Kita cek. Saya refresh. Nah, ini muncul ya, barang. Home, nah itu home. Penjualan, nah itu penjualan. Pengguna, begitu juga profile. Nah, bagaimana jika orang tiba-tiba mengakses laporan? Nah, laporan kan kita belum buat modulnya ya. Dia enter. Dia balik lagi ke home. Ini adalah A-nya kurang. Ini ya. Nah, gitu. Nah, seperti itu ya, logikanya seperti itu. Nanti tinggal kita buat aja tuh modul-modulnya ya, kita panggil menggunakan include, dah selesai itu, aman. Nah, selanjutnya gini, masalah selanjutnya yaitu logoutnya mana? Logoutnya belum ada. Dan sebaiknya gini juga, sewaktu orang sudah login, dia mau mengakses indeks, nggak boleh kalau dia belum logout gitu ya. Jadi gimana caranya?
Nah, pertama kita buat dulu bagian logout ya. Logout PHP. Nah, untuk membuat logout itu gampang. Tinggal kita mulai seasonnya. Jadi season semua yang ada itu ya kita hancurkan. Season destroy. Oke, dah. Tutup. Selesai ya. Nah, kalau sudah dihancurkan, maka kita redirect-kan lah ya. Kalau sudah logout, kita redirect ke index PHP. Nah, kita coba. Saya refresh. Logout. Nah, itu ya. Udah logout. Tapi kalau udah logout, seharusnya nggak boleh akses dashboard. Nah, itu udah cocok ya. Udah boleh ya. Udah bisa. Amin. 1, 2, 3, login. Nah, satu lagi ya. Kalau sudah login nggak boleh akses ini. Nah, berarti di bagian index kita buat kondisi. Nah, kan sudah dihapus tadi status ininya ya. Loginnya udah dihapus. Maka jika tidak ada itu if isset. Jika tidak ada ya. Jika tidak ada, dia boleh akses ini. Jika ada, jangan. Arahkan ke dashboard ya, balik lagi ke dashboard. Nggak boleh akses ini kalau ada. Berarti insert season login. Nah, berarti jika ada, arahkan ke dashboard. Location dashboard .php. Oke, tapi kalau tidak ada else, boleh akses ini. Oke, saya arahkan ini ke bawah. Ini lebih ya. Oke, saya arahkan tutupnya ke bawah. Gini. Nah, sini ya bentuknya. Dah selesai. Nah, saya buka lagi boleh. Kita coba. Kalau sudah login, nggak boleh akses ini. Nah, ini statusnya login atau enggak ya? Kita coba refresh saja. Statusnya login. Mau diaksesnya lagi, index. Nggak bisa, nggak boleh ya. Kalau ini kita logout. Nah, itu baru boleh. Kalau sudah logout baru boleh. Kalau lagi login nggak boleh. Oke ya. Aman bagian situ. Selanjutnya satu lagi, nama lengkap ini. Nah, sebaiknya nama lengkap itu sesuai sama di sini administrator web. Nah, ini kan belum ada. Maka untuk menampilkan nama lengkap di sini, sewaktu dia tadi login berhasil, maka kita harus panggil tuh data nama lengkap dari tabel. Untuk memanggilnya kita butuh row di sini. Variable row ya. Result dan gunakan pch asok. Oke. Koma, dan saya buat di bawah sini season ya, bebas sih, saya buat aja nama lengkap ya, nama lengkap yang datanya diambil dari row dari nama lengkap, kolom nama lengkap di tabel user. Oke, nah sudah kita buat. Tapi supaya bisa menampilkannya di dashboard, maka kita harus logout dulu, logout, dan di dashboard bagian nama akun tadi, nama lengkap tadi, nah kita ganti menjadi season. Nah, saya pakai shorthand aja ya, nggak usah pakai PHP gitu ya, nggak usah pakai echo. Season nama lengkap. Oke, selesai. Sekarang kita lihat hasilnya. Admin 1, 2, 3. Nah, itu administrator web ya. Oh ya, lupa. Ini bagian icon. Kita belum buat bagian iconnya. Nah, iconnya gampang tuh. Kita tinggal arahkan ke Bootstrap, pilih icon, dan ini banyak nih ikonnya. Untuk bisa menggunakannya, kita install. Dan kita pakai yang CDN, ini, ambil yang ini, dan copy. Copy, masukkan ke dashboard. Nih,
di atas head ya. Saya meletakkan di atas head di sini. Nah, oke ya. Sekarang dia sudah masuk. Tuh, udah ada. Dan kita cari icon yang mau kita pakai. Kembali lagi icon. Itu banyak. Kalau cari saya bingung nyarinya gitu. Saya ketik aja namanya person. Nah, ini saya pakai ini. Person. Dan untuk bisa menggunakan bagian icon font, copy ini. Dan pastekan di nama lengkap tadi. Nah, di sini ya. Saya taruh di atasnya. Oke, saya jorokkan ke dalam dan kita lihat hasilnya. Nah, jadi gampang ya. Oke, jadi selesai kita di tahap pertama untuk membangun aplikasi penjualan ya, atau yang kita sebut dengan retail application. Nah, ini udah selesai ya untuk tahap pertama. Jadi nanti berikutnya kita akan masuk ke tahap-tahap selanjutnya ya, di part-part selanjutnya. Tunggu saja di video-video berikutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.